Hello Technolovers, kalian tahu kan sampai saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus memanas. Diketahui invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan nyawa. Jutaan orang mengungsi dan menciptakan krisis ekonomi global dalam 18 bulan sejak diluncurkan pada 24 Februari 2022 lalu. Nah, berikut akan kita ulas mengenai 6 perbandingan kerugian dalam perang Rusia-Ukraina. Kehilangan nyawa. Perang Rusia-Ukraina tersebut telah menyebabkan jumlah korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, OHCHR, mengatakan lebih dari 9.000 warga sipil telah kehilangan nyawanya dan lebih dari 16.000 orang terluka pada akhir bulan Juli lalu. Banyak yang percaya bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. The New York Times melaporkan bahwa perang tersebut telah menyebabkan hampir 500.000 orang terluka, bahkan kehilangan nyawa. Harian tersebut mengutip para pejabat AS yang mendukung Ukraina, mengatakan bahwa sedikitnya 120.000 tentara Rusia kehilangan nyawanya dan antara 170.000 hingga 180.000 orang terluka. Sedangkan jumlah korban kehilangan nyawa dari militer Ukraina adalah sebanyak 70.000 dan 100.000 hingga 120.000 orang mengalami luka-luka. Miris bukan? Para pejabat Rusia mengatakan perkiraan AS mengenai jumlah korban di pihak Rusia terlalu tinggi dan hanya merupakan propaganda belaka. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada 21 September bahwa 5.937 tentara Rusia meninggal sejak awal perang. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan dan kerugian yang diderita merupakan rahasia negara. Ukraina tidak merinci jumlah tentaranya kehilangan nyawa dan mengatakan kerugian militernya, di mana hal itu merupakan rahasia negara karena mempengaruhi taktik di medan perang. Reuters juga tidak dapat memverifikasi jumlah korban di kedua pihak. Konflik di Ukraina Timur dimulai pada tahun 2014 setelah penggulingan presiden pro-Rusia selama revolusi Maidan di Ukraina dan aneksasi Crimea oleh Rusia, di mana pasukan yang didukung Rusia melawan angkatan bersenjata Ukraina. Menurut OHCHR, sekitar 14.000 orang kehilangan nyawa di sana antara tahun 2014 dan akhir tahun 2021, termasuk 3.106 warga sipil. Mengungsi. Sejak invasi tahun 2022 lalu, menurut Badan Pengungsi PBB, jutaan warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di Ukraina sendiri memiliki lebih dari 41 juta penduduk. Menurut UNHCR, diperkirakan 17,6 juta orang di Ukraina sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 5 juta orang yang menjadi pengungsi internal akibat perang. Menurut data badan tersebut, lebih dari 5,9 juta pengungsi Ukraina terdaftar dan tersebar di seluruh Eropa. Pencaplokan wilayah. Belfer Center di Harvard Kennedy School mengatakan Rusia telah menduduki 11% wilayah Ukraina sejak perang dimulai, jumlah yang hampir sama dengan gabungan wilayah Massachusetts, New Hampshire, dan Connecticut. Jika memasukkan Crimea yang dianeksasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014, saat ini Rusia menguasai sekitar 17,5% wilayah Ukraina dengan luas sekitar 106.000 km persegi. Setelah memukul mundur pasukan Rusia pada tahun 2022, mereka belum mencapai terobosan besar terhadap pasukan Rusia yang sudah mengakar sejak melancarkan serangan balik baru pada awal Juni. Perekonomian terguncang. Ukraina telah kehilangan sebagian besar garis pantainya, perekonomiannya lumpuh, dan beberapa kota telah berubah menjadi tanah terlantar akibat pertempuran tersebut. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan perekonomian Ukraina akan menyusut sebesar 30% pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 1 hingga 3% pada tahun ini. Tidak jelas secara pasti berapa banyak dana yang dikeluarkan Ukraina untuk pertempuran menghadapi Rusia. Sementara itu, pengeluaran Rusia untuk perang ini merupakan rahasia negara, namun bertepatan dengan guncangan besar terhadap perekonomian Rusia akibat sanksi terberat yang pernah dijatuhkan oleh Barat setelah invasi tersebut.
Perekonomian Rusia tidak memenuhi perkiraan awal yaitu kontraksi 2 digit pada tahun 2022. Namun pemulihan kesejahteraan sosial tidak berjalan mulus karena pemerintah mengeluarkan lebih banyak dana untuk belanja militer. Menurut Dana Moneter Internasional, perekonomian Rusia akan tumbuh 1,5% tahun ini setelah menyusut 2,1% pada tahun 2022. Inilah sebabnya mengapa Reuters memperkirakan bahwa dalam jangka menengah, produksi Rusia akan 7% lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelum perang. Rusia telah menggandakan target belanja pertahanannya pada tahun 2023 menjadi lebih dari 100 miliar US dollar atau setara dengan 1 kuadriliun 529 triliun 810 miliar rupiah. Sepertiga dari total belanja pemerintah menurut dokumen pemerintah yang ditinjau oleh Reuters, seiring dengan meningkatnya biaya perang di wilayah tersebut. Ukraina semakin membebani keuangan Moskow ketika belanja militer Rusia meroket dan sanksi mengurangi pendapatan energinya. Moskow berjuang untuk mempertahankan defisit anggaran. Rusia telah kehilangan sebagian besar pasar gas di Eropa, namun pasarnya terus berkembang. Mereka mampu terus menjual minyak mereka di pasar dunia. Meskipun Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara besar lainnya telah membatasi atau berhenti membeli minyak. Negara ini telah dikecualikan dari pasar keuangan barat. Sebagian besar oligarki dihukum dan negara tersebut mengalami kesulitan memperoleh barang-barang tertentu seperti chip elektronik. Direktur CIA William Burns awal tahun ini mengatakan, Putin beresiko mengubah Rusia menjadi koloni ekonomi Tiongkok seiring berjalannya waktu. Rusia gagal membayar obligasi luar negeri untuk pertama kalinya sejak bulan-bulan bencana setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Krisis global. Agresi dan sanksi Barat terhadap Rusia telah menyebabkan harga pupuk, gandum, logam, dan energi meroket, memicu gelombang inflasi dan krisis pangan global. Rusia adalah eksportir minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi dan eksportir gas alam, gandum, pupuk, nitrogen, dan palladium terbesar di dunia. Segera setelah Rusia menginvasi Ukraina, harga minyak internasional melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2008. Perlombaan senjata. Sejak invasi tersebut, Amerika Serikat telah memberi Ukraina bantuan keamanan senilai lebih dari 43 miliar US dollar atau setara dengan 657 triliun 818 miliar 300 juta rupiah, termasuk sistem pertahanan udara, Javelin, sistem anti-lapis baja 155 mm, dan peralatan perlindungan terhadap serangan kimia, biologi, radioaktif, dan serangan nuklir. Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, pendukung terbesar Ukraina secara nominal adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jerman, dan Jepang. Rusia yakin pasokan senjata dari Barat memperburuk perang. Oke, kalian sudah lihat kan bagaimana kerugian yang ditimbulkan atas perang Ukraina-Rusia ini? Gimana menurut kalian Technolovers? Coba berikan tanggapan di kolom komentar. Seperti biasa ya, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa!